Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Sarana Bumi. Izin perkenalkan diri, nama saya Lili Reda Adhari. Saya Niken Ayu Restiana. Saya Jessica Sofia Huta Barat. Saya Era Adinda. Saya Nabila Salsabila. Saya Teresia Bultom. Saya Ratu Salma Kamila. Saya Listra Anastasia Siregar. Dan kami dari kelompok Durian. Kelompok kami mengangkat masalah dengan kurangnya alternatif transportasi mahasiswa ITERA. Cekidot. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya. Transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek, manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan suatu wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Bus kampus merupakan salah satu sarana yang memegang peranan penting dalam menunjang kesuksesan pendidikan mahasiswa ITERA. Kurangnya suplai antara transportasi menjadikan mahasiswa terhambat dalam bermobilisasi, serta tidak adanya sarana transportasi menambah kesulitan mahasiswa dalam bermobilisasi antar gedung. Adapun tujuan dari perencanaan kami kali ini yakni yang pertama untuk menyesuaikan suplai dan demand transportasi kampus ITERA, di mana kita tahu masih banyak mahasiswa yang melakukan jalan kaki untuk mobilisasi antar gedung, di mana hal tersebut dapat berdampak negatif seperti ketelatan mahasiswa dan ketidakefektifan ketika belajar mengajar. Adapun tujuan selanjutnya yakni mengadakan fasilitas transportasi alternatif lainnya, di mana kita tahu bus ITERA belum dapat menampung semua mahasiswa pada jam-jam tertentu, sehingga sangat dibutuhkan transportasi lain pada jam-jam saat bus ITERA tidak beroperasi. Dari penelitian yang kami lakukan, terdapat sasaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah mengusahakan adanya bus dan menyiapkan transportasi alternatif lain seperti menyediakan sepeda untuk mobilisasi mahasiswa ITERA. Yang kedua adalah menyediakan fasilitas pendukung. Seperti sudah dijelaskan tadi, jika pihak kampus menyediakan sepeda, maka diperlukan adanya jalur sepeda yang baik dan benar sesuai dengan geometrik dan perencanaan ketentuan yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan data yang dibutuhkan dari perencanaan ini. Data pertama yang dibutuhkan adalah jumlah mahasiswa ITERA yang bermobilisasi pada siang hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Manfaat dari mengetahui data ini adalah untuk mengetahui kebutuhan transportasi yang dibutuhkan mahasiswa untuk bermobilisasi. Data ini diambil secara dengan pencatatan dokumen-dokumen ke LTPB dan ke akademik. Lalu data selanjutnya yang dibutuhkan adalah jadwal pengoperasian bus ITERA. Manfaat dari mengetahui data ini adalah untuk mengetahui alasan diberlakukannya jadwal tersebut yang diambil melalui studi literasi dan wawancara. Lalu data selanjutnya yang dibutuhkan adalah mengetahui titik penempatan halte. Data ini dibutuhkan untuk mobilisasi ITERA yang lebih teratur, yang diambil secara observasi dan wawancara, yang kemudian dibentuk ke dalam bentuk peta. Lalu data selanjutnya yang kami butuhkan ialah rute mobilisasi mahasiswa ITERA. Manfaat dari kami mengetahui data ini adalah mengetahui rute jalur yang dilalui mahasiswa untuk bermobilisasi. Lalu data selanjutnya ialah kami membutuhkan kondisi exciting jalur pejalan kaki ITERA. Manfaat dari kami mengetahui data ini yaitu mengetahui kondisi terkini jalur pejalan kaki di ITERA. Lalu yang terakhir adalah kami membutuhkan data tentang kondisi exciting jalur sepeda di ITERA. Tujuannya yaitu mengetahui kondisi terkini jalur sepeda di ITERA. Ketiga data ini kami mengumpulkannya dengan cara observasi. Adapun output daripada perencanaan kali ini ialah yang pertama, diadakannya fasilitas transportasi alternatif lain selain bus kampus, yakni yang kami rencanakan ialah sepeda kampus. Yang kedua, diadakannya fasilitas jalur pejalan kaki berikut dengan fasilitas-fasilitasnya seperti lampu penerangan, drainase, dan tempat sampah. Yang ketiga, diadakannya fasilitas jalur sepeda yang digunakan untuk pengguna sepeda yang aman dan nyaman dan pembuatannya sesuai dengan standar. Yang keempat, diadakannya tempat pemberhentian bus atau halte beserta dengan fasilitas-fasilitasnya.
Sarana transportasi yang pertama halte. Tempat pemberhentian kendaraan umum terbagi atas dua, yaitu halte dan tempat pemberhentian bis. Tempat pemberhentian bis adalah tempat yang digunakan sebagai menaikkan atau menurunkan penumpang. Sedangkan halte adalah bangunan yang dijadikan sebagai pemberhentian kendaraan yang difungsikan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Syarat halte yaitu berada di sekitar rute angkutan umum atau bus. Yang kedua, berada di sepanjang jalur pejalan kaki yang sudah difasilitasi. Yang ketiga, berada di dekat pusat kegiatan atau pemukiman. Dan yang keempat, memiliki rambu petunjuk. Sedangkan fungsi halte itu sendiri adalah sebagai untuk menertibkan lalu lintas. Yang kedua, menjamin keselamatan penumpang. Dan yang ketiga, memudahkan penumpang dalam melakukan moda perpindahan. Selanjutnya saya akan membahas trotoar. Trotoar merupakan jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan namun lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan. Nah, tujuan dibangun trotoar ini adalah untuk menjamin keselamatan si pejalan kaki tersebut. Nah, kriteria atau syarat-syarat trotoar yang baik dan bagus itu yaitu mencakup yang pertama aman dan nyaman, yang kedua mudah dan jelas, yang ketiga permukaan stabil, kuat dan tidak licin. Nah, sedangkan kemiringannya yang melintang 2-3%, sedangkan kemiringan memanjangnya yaitu maksimal 7%. Nah, lebar minimumnya yaitu sekitar 60 cm ditambah 15 cm. Sedangkan jika ada dua pejalan kaki yang berjalan tanpa bersinggungan itu sekitar 150 cm. Jalur sepeda, sebenarnya bagaimana sih membangun jalur sepeda yang baik dan benar? Menurut perencanaan geometrik tahun 1992 terdapat beberapa ketentuan. Yang pertama adalah jalur sepeda harus memiliki lebar 1 meter. Yang kedua adalah batas minimum jalur sepeda dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tipe 1 kelas 1 dengan jarak 3,5 meter dan tipe 2 kelas 2 dengan jarak 2,5 meter. Yang ketiga adalah jarak antara jalur sepeda dengan jalan pejalan kaki itu berbatas dengan jarak 0,5 meter. Bila volume jalan lebih dari 50 meter, maka hal tersebut akan berlaku. Yang keempat adalah ruang bebas mendatar jalur sepeda itu bernilai 1 meter. Dalam desain pembuatan jalur sepeda ada beberapa hal. Yang pertama adalah jalur sepeda. Jalur sepeda diperuntukkan bagi pengguna sepeda yang dibedakan secara fisik antara jalur sepeda dan jalur lalu lintas motor. Yang kedua adalah dalam penerapan lalu lintas, jalur sepeda dibedakan berdasarkan warna. Jadi di situ bisa ada perbedaan antara jalur sepeda dan jalur sepeda motor. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.